Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Budi, Aldi Gustian, Elawati Vicensia akan mempresentasikan, mereview kembali materi akuntansi manajemen pada pembahasan sebelumnya mengenai penentuan harga, balance scorecard, dan biaya kualitas. Baik, yang pertama yang akan kami bahas mengenai penentuan harga. Nah, penentuan harga ini penting karena ini akan mempengaruhi laba yang ingin dicapai perusahaan, juga mempengaruhi keberlangsungan hidup di perusahaan tersebut. Jika kita lihat, apa sih itu penentuan harga? Penentuan harga jual adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran barang dan jasa. Nah, penentuan harga jual ini disebut juga metode pricing. Dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai nantinya dengan produsen dan pelanggan. Nah, hal-hal yang mempengaruhi harga jual. Yang pertama, ada biaya penuh. Nah, biaya penuh untuk memproduksi jasa atau barang tersebut. Biaya penuh di sini adalah informasi batas bawah penentuan harga jual. Artinya, bila biaya penuh tidak boleh lebih besar dari harga jual supaya tidak menghasilkan kerugian. Selanjutnya, yang kedua itu ada aspek di luar biaya. Nah, ini ada 4 kurang lebih. Ada selera konsumen, demand dan supply, jumlah pesaing yang memasuki pasar, harga jual produk pesaing. Nah, jika kita lihat dari kedua ini, biaya penuh itu dapat diramal, namun aspek di luar biaya penuh itu sulit untuk diramal. Yang kedua, yang akan kami bahas adalah manfaat biaya penuh. Nah, biaya penuh ini mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, juga memberikan manfaat mengambil keputusan untuk memasuki pasar. Nah, kita lihat, jika biaya penuh lebih besar dari harga jual di pasar, maka produk tidak bisa masuk pasar. Namun, jika biaya penuh lebih kecil dari harga jual di pasar, produk bisa masuk di pasar. Yang ketiga, memberikan perlindungan dari kerugian. Biaya penuh juga memberikan informasi tindakan pesaing. Selanjutnya, metode penentuan harga jual. Nah, ada 4 kurang lebih yang kami tampilkan di sini. Yang pertama, harga jual normal. Ini manufaktur dan penjual jasa. Yang kedua, ada harga jual untuk pemesanan khusus. Yang ketiga, harga jual dengan cost type kontrak. Yang keempat, harga jual yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur pemerintah. Harga jual normal. Nah, secara normal, harga jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah menghasilkan laba. Nah, laba seperti apa? Laba yang sepadan dengan investasi yang ditanam untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, bagaimana formulanya? Harga jual harus sama dengan taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Nah, taksiran biaya penuhnya adalah pendekatan full costing, artinya pendekatan variable costing. Nah, laba yang diharapkan setidaknya mempertimbangkan 3, cost of capital, resiko bisnis, capital employed. Yang kedua, ada cost of capital. Cost of capital itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk investasi. Nah, misal butuh dana untuk jalankan usaha dengan kredit bank yang bunganya 24% dan tax dari laba yang dihasilkan 25%. Maka cost of capitalnya harus 100% dikurang 25% dikali 0,24%, artinya 18%. Semakin besar biaya modalnya, semakin besar pula laba yang diharapkan dapat diterima oleh perusahaan. Yang ketiga ada namanya resiko bisnis. Nah, jika resiko bisnis lebih besar, semakin besar persentase yang ditambahkan pada cost of capital dalam memperhitungkan laba yang diharapkan nantinya. Yang keempat ada namanya jumlah investasi. Nah, semakin besar jumlah investasi yang digunakan dalam memproduksi produk, semakin besar pula laba yang diharapkan dalam perhitungan harga jual. Yang kelima, ada namanya besar kapital employed yang digunakan dalam memproduksi barang, dilihat dari total aktivitas dalam neraca awal tahun anggaran. Selanjutnya kita lihat
Rumusan menghitung harga jual per unit atau di sini ada perusahaan manufaktur. Nah, harga jual dibagi unit sama dengan nantinya biaya ditambah persen dari markup. Yang kedua, presentasi markup harus sama dengan ekspektasi laba ditambah biaya. Nah, kita lihat biaya yang pertama itu adalah biaya yang berhubungan langsung dengan volume per unit. Biaya yang kedua, biaya yang tidak berhubungan oleh volume produk atau non-produksi. Selanjutnya, tabel perbedaan. Nah, kita lihat dalam perbedaannya dari 3 pendekatan. Nah, pendekatan full costing atau absorption approach. Nah, kalau kita lihat dari unsur biaya, dia menggunakan biaya produksi. Dari unsur markup, ekspektasi laba ditambah biaya non-produksi. Sedangkan pada pendekatan variable costing, unsur biaya yang digunakan biaya produksi dan non-produksi yang bersifat variabel. Selanjutnya, untuk unsur markup, ekspektasi laba ditambah biaya produksi ditambah non-produksi yang bersifat tetap. Selanjutnya, pendekatan total costing, unsur biaya menggunakan biaya produksi ditambah biaya non-produksi, unsur markup menggunakan ekspektasi laba. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Nah, kalau kita lihat, manajer pemasaran PT Glory sedang memperhitungkan penentuan harga jual produk Astrek untuk tahun anggaran yang akan datang. Menurut anggaran, perusahaan direncanakan akan beroperasi dalam kapasitas normal sebanyak 1 juta kilogram dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran yang akan datang sebagai berikut. Nah, kita lihat di biaya variabel, biaya produksi variabel ada 2 miliar. Biaya ADM dan umum variabel ada 50 juta. Biaya pemasaran variabel ada 50 juta. Nah, dapat kita totalkan biaya variabelnya adalah 2 miliar 100 juta. Nah, biaya tetapnya kita lihat ada biaya produksi tetap 1 miliar, biaya ADM dan umum tetap ada 150 juta, biaya pemasaran tetap ada 250 juta. Nah, berarti total biaya tetapnya ada 1 miliar 400 juta. Nah, berarti total biaya penuhnya ada 3 miliar 500 juta. Ini hasil dari total biaya tetap di jumlah total biaya variabel. Nah, dapat dikatakan total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah 4 miliar dan laba yang diharapkan dinyatakan dalam tarif kembalian investasi atau ROI 25%. Kita lihat jawaban dengan pendekatan full costing. Nah, caranya kita pisahkan dulu unsur biaya. Nah, unsur biaya ada unsur biaya produksi variabel 2 miliar, biaya produksi tetap 1 miliar, maka dapat kita jumlahkan 3 miliar. Nah, unsur markup-nya biaya non-produksi variabel 1 miliar, biaya non-produksi tetap 4 miliar, biaya laba yang diekspektasikan tadi, maksudnya ekspektasi laba 25% dikali 4 miliar, dapat 1 miliar. Maka total unsur markup-nya 1 miliar 500 juta. Nah, persentasenya bagaimana? Kita bagikan 1 miliar 500 juta dibagi 3 miliar dikali 100% dapat 50%. Maka perhitungan harga jualnya, biaya produksi, markup 50% dikali 3 miliar. Di situ biaya produksinya 3 miliar, markup 50% dikali 3 miliar, 1 miliar 500 juta. Maka kita dapat total harga jualnya 4 miliar 500 juta. Nah, volume produksinya berapa? 1 juta kilogram. Maka harga jual per kilonya harus 4.500. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu pembahasan balance scorecard. Oke, kita lihat. Nah, balance scorecard. Balance scorecard ini berasal dari dua suku kata. Balance yang artinya berimbang, scorecard yang artinya kartu skor. Nah, pada awalnya balance scorecard adalah singkatan dari BSC
BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran sistem eksekutif. Dengan BSC, perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai dengan adanya BSC. Sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan agar kinerja lebih efektif dan efisien. Dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Nah, kita lihat bagian-bagian dari balance scorecard. Dia memberikan perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk berpindah dari paradigma selalu. Artinya selalu tentang finansial menuju model baru yang mana hasil balance scorecard menjadi titik awal untuk mereview, mempertanyakan, dan belajar tentang strategi yang dimiliki. Nah, balance scorecard juga menerjemahkan visi dan strategi ke dalam serangkaian ukuran kohen dalam 4 perspektif yang berimbang. Juga, balance scorecard memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada para manajemen dengan melengkapi ukuran finansial melalui matrik tambahan yang mengukur kinerja di berbagai bidang. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi balance scorecard. Nah, pada awalnya balance scorecard ini hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan. Nah, kemudian meluas dan digunakan untuk mengukur 4 perspektif, yaitu ada keuangan, ada pelanggan, ada proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, lebih lanjutnya, fungsi balance scorecard dapat kita lihat ada 8. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah dicapai. Yang kedua, sebagai alat ukur juga keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan kita, sebagai panduan strategi untuk menjalankan bisnis, sebagai alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki, sebagai alat key performance indikator perusahaan, sebagai feedback terhadap stakeholder perusahaan, juga sebagai alat komunikasi informasi dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Nah, balance scorecard bisa dikatakan sebagai alat ukur yang paling sederhana dalam perusahaan, sehingga banyak kelemahan-kelemahannya. Salah satu kelemahannya adalah informasi yang disajikan terbatas dan kurang akurasi, sehingga tidak bisa melihat faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi performa perusahaan. Misal saat terjadi krisis, kebijakan pemerintah atau kejadian di momen-momen tertentu. Namun begitu, perusahaan tetap harus memiliki acuan pengukuran seperti balance scorecard, karena di dalamnya terdapat 4 perspektif utama yang memang menjadi poin penting dalam bisnis. Nah, yang pertama itu ada konsumen, ada keuangan, ada internal, dan SDM. Nah, kita lihat dulu yang keuangan. Keuangan dalam balance scorecard, perspektif keuangan memberikan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Nah, kenapa? Karena menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Perbaikan tersebut dapat berupa gross operating income, return on investment, dan economic value added. Selain itu, balance scorecard dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian misi yang berperan. Di dalamnya menunjukkan pertambahan kekayaan seperti peningkatan kepuasan konsumen melalui peningkatan revenue pendapatan, ya, peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan melalui cost effectiveness sehingga terjadi peningkatan laba. Juga peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan financial return dengan mengurangi modal yang digunakan atau melakukan investasi dalam proyek yang menghasilkan return yang tinggi. Prinsip balance scorecard harus ada keseimbangan antara perspektif keuangan dengan perspektif non-keuangan. Nah, selanjutnya itu perspektif pelanggan atau konsumen. Nah, dalam perspektif ini, balance scorecard perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer perusahaan harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari setiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial.
Nah, tolak ukurnya kita lihat dalam dua kelompok, yaitu kelompok inti dan kelompok penunjang. Nah, kelompok inti atau core inti ini dia terdiri dari pangsa pasar atau market share, tingkat perolehan pelanggan baru dan customer, kemampuan usaha mempertahankan para pelanggan lama dan customer baru, tingkat kepuasan pelanggan atau pelanggan secara signifikan, tingkat probabilitas pelanggan dan customer profit. Yang kedua ada kelompok penunjang. Kelompok penunjang ini terdiri dari atribut-atribut produk seperti harga, mutu, dan fungsi, hubungan dengan pelanggan, citra, dan reputasi. Baik, selanjutnya itu adalah perspektif proses bisnis internal. Ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberikan value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Nah, tiap perusahaan mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara umum, hal tersebut terbagi menjadi 3 prinsip dasar perspektif proses bisnis internal, yaitu ada proses inovasi, yaitu bagian terpenting dalam keseluruhan proses produksi. Dalam proses inovasi itu sendiri terdiri atas 2 komponen, yaitu ada identifikasi keinginan pelanggan dan melakukan proses perancangan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang kedua ada proses operasi, dilihat dari perencanaan, pembentukan bahan mentah hingga menjadi produk jadi, proses marketing hingga proses transaksi antar perusahaan dan pembeli. Yang ketiga itu adalah pelayanan purna jual. Ini adalah bentuk layanan purna jual, misalkan layanan konsultasi, perbaikan, perawatan hingga garansi. Yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang, seperti kapabilitas pekerja, kepuasan pekerja, rentansi pekerja, produktivitas pekerja. Baik. Nah, selanjutnya yang akan kami bahas adalah tentang biaya kualitas. Nah, Biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul guna menangani kualitas produk yang dihasilkan, baik mempertahankan mutu maupun memperbaiki produk yang cacat atau tidak sesuai standar. Biasanya biaya ini muncul karena adanya produk yang berkualitas buruk atau tidak mampu memenuhi standar mutu konsumen. Komponen biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan. Adanya biaya ini digunakan untuk mencegah setiap kesalahan ataupun masalah yang terjadi pada kualitas produk. Biaya ini termasuk biaya yang murah. Contohnya, yang pertama perencanaan kualitas, yang kedua tinjauan produk baru, yang ketiga pengendalian proses, yang keempat audit kualitas, yang kelima evaluasi kualitas termasuk, yang keenam pelatihan. Selanjutnya biaya penilaian. Sama seperti poin sebelumnya, biaya penilaian ini juga dikeluarkan agar kualitas barang tidak mengalami suatu masalah. Untuk itu, biaya ini termasuk dalam inspeksi bahan baku guna memeriksa atau menguji produk pada proses pembuatan barang jadi. Contohnya, yang pertama inspeksi dan pengujian kedatangan material, kedua inspeksi dan pengujian produk dalam proses, yang ketiga inspeksi dan pengujian produk akhir. Dan selanjutnya biaya kegagalan internal. Umumnya biaya kegagalan internal ini terjadi bila ada produksi yang cacat. Pada saat itu terjadi, maka biaya ini akan dikeluarkan karena produk tersebut sudah lagi tidak sesuai dengan standar kualitas yang ada. Contohnya scrap, yang kedua downgrading, ketiga avoidable process loss. Yang selanjutnya biaya kegagalan eksternal. Setiap bisnis tentu akan berpotensi mengalami kegagalan biaya eksternal, yang mana biaya ini akan dikeluarkan saat pembeli menerima produk berkualitas buruk. Untuk itu
itu biaya ini harus dikeluarkan sebagai upaya garansi penggantian produk, pendidikan keluhan, atau biaya ini juga bisa digunakan sebagai bagian dari biaya kehilangan pelanggan. Contohnya yang pertama jaminan, yang kedua penyelesaian keluhan, yang ketiga produk dikembalikan, yang keempat allowance. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai penentuan harga, balance scorecard, dan biaya kualitas. Mungkin nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh melalui media pembelajaran saat media ini ditampilkan.